Perkenalkan, nama saya Ihsanul Minin dengan NIM 196300299. Di sini saya akan menjelaskan terkait open resource database yang ada di internet. Seperti yang kita tahu, pada abad ini itu database perihal senyawa ataupun senyawa turunan dari suatu senyawa itu sudah banyak sekali ada di internet. Nah, di sini kita akan coba belajar dan memahami bagaimana menggunakan database yang ada di internet. Di sini saya akan menggunakan senyawa limonen atau senyawa yang sering ada di buah-buahan jeruk-jerukan, entah itu jeruk nipis, lemon, ataupun yang lain. Nah, dalam database sendiri, setelah saya mencoba dan cukup lama mempelajari perihal database yang ada di internet, salah satu database paling lengkap dan sering dibuka menurut saya adalah PubChem ini, PubChem ini penting sekali untuk kita pahami karena dia nantinya yang akan membawa kita ke resource database, website database yang lain. Nah, anggap aja kita udah tahu bahwa senyawa apa yang pengen kita cari. Nah, di sini saya ingin mencari limonen. Dan saya udah tahu bahwa limonen itu yang dimaksud adalah senyawa limonen, bukan yang lain. Nah, di sini kalau kita kembali lagi ke research, ke menu search, kita bisa melihat banyak menu yang bisa kita pilih, yaitu ada ada menggunakan compound, struktur, bisa juga ada upload ID list, juga ada browse data. Nah, kita bisa menggunakan ini, kita bisa menggambar di sini. Nah, seringkali di database yang lain juga kita bisa menggunakan semacam ini. Kita mencari limonen dulu. Nah, setelah kita udah tahu kata kunci dari menu search, setelah kita masukkan ke search for menu dari kita udah tahu namanya, maka kita akan dapatkan data semacam ini. Lah, salah satu data-datanya itu banyak. Di sini ada compound ataupun senyawa, juga ada substance, genus, protein, pathways, bioassays, dan literatur. Lah, yang paling menyenangkan dan mudah dipahami dari PubChem sendiri itu adalah di sini kita ada menu namanya itu best match ataupun hal yang terbaik yang sesuai dengan kata kunci yang kita cari gitu loh di sini. Karena kita nyarinya di sini best match kan. Bentar. Limonen. Kita mencari paling banyak kan ini, terus kita klik aja di sini. Klik. Terus kita dapatkan data-data semacam ini. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian sini ya. Di bagian konten. Di bagian konten ini penting sekali kita pelajari ya. Karena konten ini yang akan membawa kita memahami bagaimana website ini menyediakan datanya dan apa saja sih data yang tercantum di sini. Kita bisa lihat struktur, ada struktur di sini. Ada struktur.
Ada 3 dimensi, 1.2, 3 dimensi. Di sini juga bisa langsung giniin. Ada 3D convertible di sini. Ini strukturnya 2 dimensi, ini 3D-nya. Nah, di sini kita bisa mainkan. Nah, ini penting banget seumpama ada yang mau jadi guru SMA mungkin bosan gitu di kelas dan sebagainya. Ini penting untuk memahamkan murid terkait senyawa dan sebagainya. Seperti apa sih itu. Juga bisa pakai yang bola. Kemudian di konten selanjutnya ataupun isi selanjutnya itu ada nama dan identitas. Nah, identifier. Identitas ini penting. Nama pertama nama IUPAC. Biasanya nama IUPAC ini di versi Indonesianya ada, tapi tidak serapi ataupun sesuai banget dengan yang ada di versi bahasa Inggrisnya atau IUPAC yang benar IUPAC gitu loh. Kalau kita nyari di sini juga kita bisa melihat sebenarnya IUPAC itu apa sih gitu. Kita bisa melihat ini kalau IUPAC itu di sini adalah Union of Pure and Applied Chemistry Nomenclature Standard. Nah, ini kita bisa juga menstandarkan nama gitu loh. Di sini ada paling di sini di bagian hijau-hijau ini kita bisa melihat langsung deskripsinya itu apa aja sih, researchnya apa. Terus kita langsung bisa nyari di bagian URL sumbernya itu di mana gitu. Kita bisa nyari. Di sini juga sama. Ini juga kode untuk mencari data research INCL. Kita bisa nyari juga INCL itu apa sih gitu loh. Nah, kita bisa juga di sini divisi INCL apa sih? International Union of Pure. INCL adalah the International Chemical Identifier. Nah, ini penting, perlu kita pelajari nggak semua hal karena ini banyak banget nanti. Tapi kita perlu tahu menggunakan macamnya. Ini juga langsung bisa mengakses ke langsung ke lamannya gitu bisa. Ini banyak ada conical smiles. Apa sih conical smiles gitu? Dan bingung gitu kan. Conical smiles adalah smiles atau senyum ya. Senyum itu adalah simplified molecular input line entry system atau smiles. Nah, fungsinya apa sih? Yaitu semacam identifikasi untuk memasukkan input data kata kunci di beberapa database. Nah, ini pakai yang ini. Ini juga ada molekular formulanya juga ada. Ini juga ada dari identitas yang lain ada banyak, ada Charles. Ini juga harus ke database selanjutnya. Jadi ini kayak PubChem ini semacam induknya gitu. Jadi dia itu adalah database yang merangkum dari database yang lain gitu. Jadi penting banget kalau sama ditanya apa sih yang paling utama untuk dicari di mana sih? Ya di PubChem gitu loh. Bukan yang lain gitu. Sama adanya nanya kayak gitu ya PubChem paling utama. Ini juga banyak identifikasinya, kita langsung ke bagian chemical property. Kita juga di sini disediakan informasi terkait sifat-sifat kimia dan fisika dari kimia dan fisika dari senyawa kita, limonen. Di sini ada banyak kovalen dan sebagainya. Ada di sini juga ada experimental properties, kita juga ada di sini. Kalau ini tergantung, tapi kebanyakan beda-beda ya. Tapi kita bisa melihat ini ada order atau kita bisa juga langsung lihat di bagian sininya sumbernya dari mana, lisensi dan sebagainya, resource-nya itu apa. Di sini tes rasa, boiling point dan sebagainya. Langsung lanjut, kita bisa juga mencari salah satunya adalah
spectral information. Ini juga ada di sini, kita bisa nyari yaitu spektranya apa dan sebagainya. Kita bisa lihat langsung di sini di bagian datanya, tapi nantilah kita nyarinya. Kita juga bisa langsung di sini, banyak URL-nya bisa kita langsung nyari, bisa langsung di sini. Tapi kita langsung konsen ini dulu. Juga ada data spektralnya juga di sini banyak. Kita langsung lanjut ya. Di sini juga ada data-data yang hal-hal yang berhubungan gitu. Hal yang berhubungan dengan limonen. Lanjut, kita juga ada chemical vendor. Nah, karena limonen ini senyawa yang tadi buat jeruk, jadi dia juga bisa, artinya dia bisa juga digunakan untuk obat. Makanya di sini juga ada chemical vendor dan sebagainya gitu. Dia emang udah umum, dan dia mudah didapatkan juga senyawanya. Juga ada ini, dan beda-beda ya setiap senyawa, tapi utama untuk ketika kita mencari informasi suatu senyawa, database ya paling utama adalah PubChem gitu loh, karena dia akan menginput semua hal gitu, hampir. Dan kita bisa mencari di website database yang lain itu menggunakan names dan data identitas yang lain, menggunakan identitas dari senyawa itu di PubChem ini sendiri gitu. Juga ada banyak sekali. Ini kalau ada juga taksonomi, research, literatur, ini penting juga untuk melihat literatur apa sih yang sesuai. Kita bisa baca-baca di sini. Ada yang dari yang tahun baru sampai yang lama gitu. Ada sekitar 2.540 literatur. Sama kita nerusin bahas ini nggak bisa ya. Jadi langsung kita ke selanjutnya. Nah, semua data ini sekali lagi, semua data ini itu bisa download di sini, langsung di download. Sini bisa download pakai apa, save, asm, confirm dan sebagainya, datanya itu bisa. Jadi yang bisa gunakan apa? Data 2 dimensinya kah, gambarnya, ataupun data dari display layar websitenya ini, yang bagian ini dari awal sampai akhir dan sebagainya. Kita bisa menyimpan semua ini gitu. Kayak gini kita bisa ngecek juga datanya kelihatannya akan seperti apa sih gitu. Tapi ini kayaknya agak sulit. Ya nanti deh, ada juga yang ini gambar semua. Ntar ya udah, kita lanjut ke database yang selanjutnya. Bentar ya, websitenya lagi. Nah, di sini itu ada namanya COD, yaitu Crystallography Open Database. Ini juga salah satu database yang bisa kita cari soal crystallography. Nggak semua senyawa itu ada crystallography, ada datanya di sini. Tapi dia itu biasanya ada senyawa turunannya ataupun yang berhubungan gitu. Nah, salah satu fungsinya seperti yang saya katakan tadi kan, salah satu fungsinya PubChem adalah dia itu kita langsung bisa tahu kode data smartnya ataupun data yang lain lah, identitas yang lain gitu loh. Jadi di sini kita langsung gunain aja yang tadi data dari limonen, data smartnya, langsung kita cari. Di sini ada banyak. Nah, di sini itu lebih ke arah literatur, tapi juga bisa pakai datanya CSV dan data banyak hal datanya. Nah, data ini bisa kita download di sini lewat arsip, pakai zip bisa, pakai CSV format bisa, URL bisa dan sebagainya. Nah, biasanya yang utama itu kalau saya saranin sih menggunakan yang zip ini aja gitu, yang gampang lah. Udah.
Terus biasanya kalau untuk sama COD ID itu um, kita nggak menggunakan itu, tapi biasanya paling utama itu pakai menggunakan yang tadi aja, yang Smash itu. Data Smash itu kan soalnya paling gampang lah, yang ada di PUBG gitu. Lanjut, di sini kita bisa nyari apa semua hal yang tentang bioteknologi gitu loh. Nah, di sini research-nya itu bisa banyak hal yang bisa kita cari di sini. Ada DNA yang ini bagian sini, ada All Research. Jadi semua ada research-nya tentang chemical, bioesai, data, software, DNA, RNA, domain, struktur, semua bisa cari langsung semua yang berhubungan. Nah, kita juga bisa mengklasifikasikannya. Jadi ketika kita pengen nyari soal perihal apa ya, DNA, RNA, kita nggak perlu nggak perlu pakai semua gitu. Nanti takutnya datanya itu kemasukan semua. Kita langsung bisa konsenkan ke perihal DNA dan RNA jenisnya. Nah, di sini karena kita mau bahas perihal chemical ataupun kimia, berarti kita langsung ke tadi datanya pakai apa? Pakai Smiles. Udah. Di sini juga ada udah dapat. Terus kita bisa buka. Datanya seperti apa? Datanya seperti ini. Teks ada seperti ini datanya. Seperti ini. Jadi ini lebih ke arah lebih ke arah literatur. Tapi di sana juga disediakan data secara online-nya. Jadi literatur itu kan pasti ada data-datanya ya. Jadi di situ kita bisa dapetin datanya secara format mentahannya. Terus kita juga bisa sekaligus mencari literaturnya, kita bisa sekalian lihat gitu loh. Di sini ada tanggal dan sebagainya, kita bisa lihat di sini banyak sekali. Tapi hal yang perlu diperhatikan itu adalah perihal mencari ini tidak semua tidak semua tidak semua itu bisa dimasukin gitu loh. Nah, di sini saran saya kita nyari dulu ini tuh mau bahas apa gitu loh. Kita coba pakai kata kunci limonen ya. Nah, di sini banyak banget kan. Wow, banyak banget ini. Ada literatur, PubChem, compound. Ini kembali lagi sih nanti. Sama kita pilih yang compound ini, kita kembali lagi ke PubChem ini. Ya sama sekali lagi sama gitu. Lebih ke arah ini juga bisa datanya gambar, kita bisa langsung ke datanya. Tapi lihat dulu ini perihal apa gitu. Seperti ini datanya. Saya sendiri nggak terlalu paham banget karena emang belum memahami seluruhnya, tapi lumayan lah untuk belajar-belajar dan untuk baca-baca pelan-pelan. Ini bisa kita gunain. Kita bisa ubah banyak cell, head, protein, chemical, ball and stick. Ini bisa energinya. Yang bagian sini tuh energinya. Sebenarnya yang bagian ini tuh
file and stick-nya doang. Kita bisa hilangin ini beberapa. Hide, di hide. Ini sebenarnya seperti ini doang. Kita bisa hilangin ininya. Dia itu proteinnya yang bergabung gitu loh, yang menempel. Jadi kadang seringkali data itu nggak langsung ada, tapi dia berhubungan dengan senyawa lain ataupun protein yang lain. Udah, mungkin sekian ya untuk ini ya. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi itu explore-nya. Tapi banyak banget soalnya emang banyak banget yang masih perlu kita bahas gitu. Terus di sini kita ada stage. Apa itu stage? Kita bisa lihat di sini apa sih sebenarnya, dia bahas tentang apa sih? Jadi kalau kita apa ya? Di sini juga kita bisa maaf ya. Jadi di sini kita bisa langsung apa aja sih yang dibahas ini. Di sini ada perihal identitas, struktur protein, sampel, contoh, division, fungsinya juga sama, datanya itu untuk apa sih? Kita bisa juga masuk ke bagian datanya langsung, tapi kita ke ini aja, kita masukin data smells-nya, kita search, terus kita dapetin data dari stage ini. Nah di situ banyak banget sebenarnya gitu loh. Ada versi isomer-isomernya, ada yang ini limonen, ini limonen, ada yang seperti ini, dia ada bagian square struktur, ada yang normal biasa lah. Ini paling banyak sih yang ini. Coba kita lihat gitu. Itu banyak, jenisnya banyak. Tapi ini paling utama. Terus kita bisa continue. Wah, interaction is now. Jadi nggak semua data ada ya. Saya lupa, maaf, saya lupa nyentang. Kita pilih limonen, kita cari. Nah di sini banyak. Limonen is called liquid hydrocarbon classified in cyclic carbon, the more common instrument for strong smells dan sebagainya. Ini banyak. Terus analisis kita bisa lihat ini bagian ini, information legend. Legend ini tuh semacam apa? Legend itu adalah keterangan gambar ini tuh menjelaskan apa sih gitu. Smart nodes itu adalah protein of now 3 dimensi. Kita bisa melihat ini color, law, kalau ini adalah law Higgins confidence. Jadi kita bisa melihat apa ikatannya. Jadi sekali lagi kadang limonen itu nggak sendirian gitu loh. Kalau sendirian kasihan nih. Tapi ini bisa juga limonen kalau liquid hydrogen. Yang ini limonen. Terus juga ada bagian node science. Jadi sama tiga dimensi ini tuh, yang tadi yang besar-besar itu yang protein itu besar banget, ada di sini. Ini kayak gini. Nah, kita juga bisa bagian ya, kembali lagi ke viewers network, ada database juga, sinyal, ada legend tadi udah, terus ada ini. Tapi saya belum terlalu memahami ini banget, belum otak-atik nanti. Nah, bagian sini bentar ya.
lama ya. Kan lama nanti bisa dicari oh, sambungan internet lagi kosong, maaf ya. Lagi nggak kuat ini internetnya kayaknya. Terus kita lanjut aja ke website database selanjutnya aja ya. Saya kembaliin dulu biar nggak loading nanti. Kita lanjut ke bagian database milik Jepang. Sini kita bisa langsung pakai search engine. Di sini kita langsung bisa ke keyword research webnya, langsung kita bisa pakai Smiles, masuk ke formula, langsung ke list. Oh nggak ada. Nah, kalau nggak ada kita bisa langsung ke Google Chrome ini. Bentar ya. Kita bisa buat cas ini ID cas aja kalau nggak bisa. Bentar ya. Pakai yang ID identifier. Fungsinya kita mengetahui PubChem itu penting banget karena emang nanti data-data identitas dari suatu senyawa itu kita bisa cari di website yang lain gitu loh. Jadi nggak hanya satu karena bisa jadi mereka pakai format yang beda gitu. Ini udah, terus kita salin bagian nomornya ataupun identifikasinya, terus kita kembali ke yang tadi, kita pakai cas ID, kita bisa pakai AL aja lah, kita pasangkan, kita list. Ini udah ada, kita coba lihat. Limonen juga yang tadi, limonen kan limonen. Nah ini limonen, kita nyebutnya limonen bacanya. Dan kayaknya kita emang mengikuti cara bacanya orang Jepang ya. Kita bisa lihat strukturnya seperti ini ternyata. Jadi ini emang udah pattern gitu strukturnya kayak semacam ini. Terus kita bisa melihat bagian smeltnya. Oh kan ada yang beda kan tadi. Ada bagian ini ya, add-nya. Ini yang buat beda sih. Lah di sini kita bisa melihat beberapa sumber yang bisa kita cari dari ini, sumbernya itu apa aja sih gitu. Banyak banget ini bahasa ini. Coba kita cek satu yang pantai. Soalnya emang dia kan jajuan dan dia emang ada di tanaman, jadi banyak banget. Kita bisa cek di sini. Wah. Kita bisa cari jurnalnya itu di sini. Organismenya ini dia menghasilkan ini seberapa dan sebagainya, kita bisa baca. Sekali lagi kadang database itu nggak hanya melulu memberikan data mentah, tapi bisa jadi dia itu, atau lebih tepatnya dia memudahkan kita untuk mencari data dari memudahkan kita mencari literatur sesuai senyawa yang kita butuhin gitu. Jadi sama saya ingin mencari perihal perkembangan senyawa limon itu seperti apa sih, kita bisa mencari ini dari awalnya seperti ini, dari bunga ini dan sebagainya gitu. Jadi itu terekam sangat rapi dibandingkan kita mencari di Google Scholar gitu. Itu sih. Kita lanjut ya ke yang lain. Nggak ada ini doang sih, dia lebih ke arah itu. Terus kita tadi udah ya, terus kita ke bagian yang selanjutnya.
Di sini tuh kita ada NIS, NIS. Bentar ya. Ini juga sama. Jadi dia apa ya? Dia lebih ke arah National Institute Standard and Technology. Dia itu lebih ke arah departemen komersialnya, tapi yang mengurusi perihal standar dan teknologi. Kalau ini biasanya itu adalah Pak standar. Jadi senyawa standarnya itu dibungkusnya ataupun standarnya itu seperti apa gitu. Itu ada di sini, tapi dia komersial. Jadi ya nggak terlalu bagus banget lah menurut saya sendiri. Kita bisa pakai limonan aja, limonan langsung. Mungkin ada ya. Oh, nggak ada, bentar. Nggak ada ya ini. Ini dia. Jadi hampir sama ya. Di sini kita bisa pakai yang smell aja nggak sih kayaknya. Smell kayaknya lebih enak ini pakai yang smell aja. Soalnya yang tadi yang bagian inisial itu kita nggak tahu bahwa apa yang butuhkan untuk mencarinya itu kata kuncinya apa, kita nggak tahu. Pentingnya untuk tahu dulu yang harus kata kuncinya itu apa, apakah identitas nyawa, CAS, SMILES ataupun yang lain gitu. Makanya PUBG itu paling penting ya menurut saya ya, karena soalnya dia itu lengkap gitu loh. Oh nggak dapat, benar ya. Oh dapat limonannya. Image pendidikan investor. Oh jadi nggak semua ada sepertinya, dia di standar. Ini SRM, jadi dia hanya standar referensi aja gitu. Jadi nggak semua hal itu ada di sini. Kayaknya maaf ya lah makanya agak ini sih. Ya intinya kita bisa mencari lah nanti situ apa-apa aja, tapi dia nggak recommended ya, nggak saya saran untuk nyari data-data di sini, soalnya ini lebih emang komersial banget sekali, komersial. Jadi kita hanya melihat ini jualan gitu, kita tahu harganya berapa, standarnya itu apa yang digunakan dan sebagainya. Itu kayak CRM, yaitu semacam bahan baku ataupun senyawa bakunya gitu. Itu di sini biasanya. Nah selanjutnya ini Uniprot. Nah jadi Uniprot sendiri itu kalau di sini itu adalah research tentang protein dan fungsinya. Jadi di sini itu kita nggak membahas lagi perihal senyawa, tapi ke arah protein. Jadi semua kita bahas limonen itu pasti ada hubungannya sama protein, nggak hanya perihal limonen doang gitu loh. Karena di sini kita bahas tentang perihal protein gitu loh. Kita bisa langsung yang tadi, langsung ke tadi aja pakai SMILES, masukin terus hasilnya ini. Jadi kita di sini tuh lebih ke arah protein sih. Protein apa? Protein perihal datanya gitu loh. Perihal limonen gitu. Kita bisa nyari, buka.
agak lama kayaknya. Lah, sini banyak banget, tapi emang nggak terlalu memahami saya sendiri. Jadi itu membahas tentang enzim juga, lebih ke arah enzim-enziman. Sulit kalau saya sendiri untuk memahami karena emang itu lebih ke arah ya lebih nggak terlalu paham saya sendiri. Tapi lumayan lah untuk mencari database-nya. Jadi dia berhubungan dengan limonen. Kita lanjut ya, karena ini nggak terlalu. Kita lanjut yang ke website database selanjutnya. Kalau di sini itu ada drug bank ini dia lebih ke arah apa obat-obatan gitu loh. Dia database obat-obatan, jadi nggak semua hal itu bisa jadi ada di sini gitu loh. Kita hanya bisa mencari gitu kan, hanya bisa berusaha lah kalau orang bilang. Di sini kita langsung ke AI, bukannya ya, kita di sini nyari komponen oh ya, kita nyari di sini tuh. Bentar, explore, kita explore di sini. Ya, kita langsung ke apa, ke bagian research ini. Bukan apa tadi saya lupa nyarinya, tapi ada lah. Kalau ininya saya lupa di mana research ini seperti ya, application. Ini yang kita udah nyari research akademik ini. Nah, kita udah nyari, terus kita di sini ada beberapa pembahasannya itu ya, sekali lagi itu perihal obat-obatan dan kimia sepertinya nggak terlalu menggunakan ini, jadi nggak terlalu saya sarankan untuk mencari di sini karena pasti beda gitu loh. Nah, di sini kita bisa nyari perihal apa. Jadi kalau di sini pembahasannya limon ini adalah senyawa yang umum ada di produk kosmetik. Terus dia itu mempunyai apa, bau yang apa, konsisten, yaitu bau citrus gitu. Di sini kita bisa nyari datanya. Ada ini sinonim dan sebagainya, sinonimnya juga ada external IDs-nya dan sebagainya di sini. Investigasi, masih diinvestigasi banyak. Alkohol metabolisme bagaimana sih, yaitu kemudian alkohol beraksid utaternol dan sebagainya. Penting, tapi sekali lagi kadang kalau secara keilmuan agak nggak terlalu paham lah kita lah terkait obat-obatan ini, lebih ke arah anak farmasi gitu saya pikir. Kita bisa ke bagian ini, Yopak sama yang tadi hampir sama kayak yang tadi ya, session number dan sebagainya sih hampir sama. Terus kalau kita langsung ke selanjutnya aja ya, website selanjutnya yaitu ada website ini. Bentar ya. Ini ada website apa nih? Bogor Agriculture. Ini itu dari sulit nih. Ini dari ini dari
Universitas Indonesia. Terus ini juga lebih ke arah sumber ilmuwan itu dari mana aja sih, dan dia lebih ke arah literatur ya. Jadi harus lebih paham, harus baca-baca banyak gitu loh. Tapi biasanya untuk bagian umum itu kita bisa lihat di bagian sini. Kok sulit ya? Maaf ya. Sulit. Ya, kita bisa langsung import ini, import compound, target size. Di Indonesia kita bisa nyari. Import, input. Nah, di sini ada di sesi input sama plannya, plan sama pertanyaan input sama komponen pertanyaan input. Kita pilih yang ini. Terus kita bagian sini aja sih. Kita nyari komponen input bisa. Kita pakai 6 UPAC-nya. Bukan, salah. Nama UPAC-nya itu tasnya aja sih. Kita pakai tasnya ini, chemicalnya. Terus kita masukin di sini deh. Kita cari di sini. Ini metal ini kita cari. Nah, kita dapetin lah. Ini dia. Jadi dia sumbernya itu apa aja, buncis dan sebagainya, lidah buaya, tebu, ada ini sebagainya sumbernya, terus prosesnya seperti apa dan sebagainya gitu. Ada di sini nanti. Tiba sama manusia jadi apa gitu. Nah, di sini juga ada kelapa. Tapi sekali lagi untuk membaca ini kita sebenarnya perlu banget keilmuannya, jadi nggak bisa kita hanya kita tahu database-nya, tapi ketika kita nggak tahu fungsinya untuk apa, itu agak kesulitan biasanya. Research kita juga bisa pakai research. Ini komponen langsung bagian ini komponen input. Tapi nanti tampilannya itu bisa apa aja gitu, banyak kita. Kayaknya panjang ya, nanti aja ya. Udah webcam udah, sekarang kita bisa pakai jam speeder. Nah, jam speeder ini salah satu yang penting kita ada ya di sini, kalau sini gitu. Nah, di sini, karena di sini kita kita lewatin aja, sinyalnya lagi nggak terlalu bagus. Kita lanjut bagian sini. Nah, jam speeder ini kalau ini salah satu database yang bisa saya sarankan untuk kita cari, karena di sini penting banget gitu loh. Dia lebih merujuk ke arah persenyawaan langsung, bukan bahas dari sumbernya ataupun yang lain. Jadi fungsinya ke apa itu dia bagus gitu. Dia merujuk langsung menjurus targetnya mau ngapain itu, dia langsung sesuai dengan jurusan kimia gitu. Nah, di sini kita tadi itu bisa masukin smiles ya. Tadi saya masukin data smilesnya, terus saya langsung masukin, dapatlah limonen. Limonen ini banyak banget, ada limonen, es dan variasinya lah, di sini banyak. Terus kita tarik aja yang paling atas, soalnya nanti ini kan namanya banyak. Ada properties, ada melting point, ada experimental boil point, ada experimental rotation, flash point, ada index, Chevity, ada di sini, ada chemical class. Jadi ini hampir 11-12 sama PubChem, dan bahkan bagi saya ini lebih lengkap. Kenapa? Karena dia tidak hanya membahas seperti hal sumbernya itu apa aja, component research, banyak gitu loh yang lain gitu loh.
Lah, di sini pentingnya juga kita juga tahu bahwa nanti dari segi apa, bioactivity-nya seperti apa sih gitu, nanti ada datanya. Coba terus ada apa, spektra, ini penting juga. Ini ada spektra CNM, CNMR, NMR, ada electron impact, HNMR, ada infrared, UV vis. Nah ini penting untuk kita cek. Dia itu kalau UV vis sebenarnya pneumonia itu datanya seperti apa sih gitu. Nah itu penting untuk menyamakan lah. Biasanya juga di penelitian-penelitian selanjutnya penting banget gitu. Setelah kita tahu semuanya, terus sekarang mungkin kita bisa juga langsung ke arah literaturnya atau artikelnya. Di sini ada banyak gitu. Dari yang 2009, 2011, 2001 dan sebagainya. Kita bisa lihat. Nah ini sekali lagi pentingnya literatur yang komprehensif bahas ini itu penting gitu loh. Setelah itu kita bahas perihal bukan sih, cytokine. Nah ini juga penting. Bisa Nah, di sini juga kita bisa mencari zinc ini salah satu kita bisa mencari apa namanya? Nama dari database dari senyawa limanan juga ataupun yang lain. Maaf ya agak mulai nggak konsen, lama emang kalau mau jelasin agak lama gitu pasti banyak. Kita tadi cari data smilesnya itu smile lupak INCL smile Astagfirullahaladzim. Ini kita copy, terus kita cari sini di paper line, atau juga bisa pakai ini langsung. Dia itu lebih ke arah dagang ya, jadi bukan website yang data banget, tapi lebih ke arah untuk dagang gitu. Aduh, kok sulit ya. Close. Wah loading, maaf ya bentar ya. Ayo maaf tadi ini, maaf ya agak ini. Kita pakai ini langsung sur default. Nah datanya nggak dapat ya. Kalau nggak dapat kita bisa pakai data CAS saja ataupun yang lain, karena biasanya emang beda. Kayak yang tadi itu kan ada yang lain gitu loh. Nah, kita bisa pakai INCL ini INCL-nya kita bisa pakai yang ini. Kalau nggak ini ya ini sebenarnya.
Coba kita pakai yang ini dulu. Kayak agak loading ya tampilannya, soalnya emang bener-bener sulit gitu loh sinyalnya. Berat ini kayaknya. Wow. Ya karena udah mau sejam ya, dan ini udah terakhir, mungkin tadi sama juga gitu loh. Jadi beberapa ini juga sama, dia lebih ke arah apa, kita langsung bisa di sini juga langsung datanya, di search-nya gitu loh. Di data bank juga protein, jadi di sini protein lebih ke arah proteinnya, dia berhubungan dengan protein. Jadi bukan semata-mata langsung ini apa, bukan hanya perihal data, tapi ini lebih ke arah ada hubungannya sama proteinnya. Jadi ketika kalau kita enter yang tadi itu kan, saya enternya itu pakai data smartnya gitu, jadi yang ketangkap sama mereka itu banyak gitu loh. Ini nggak ada, jadi emang nggak bisa, sulit, karena dia bukan bagian dari protein, dia hanya bagian kecil, dan dia nggak gabung, bukan nama protein yang benar-benar protein gitu. Jadi pentingnya di situ. Untuk penting, salah satu pentingnya kita mengetahui sebenarnya website ini itu bank data apa sih, data protein kah atau data apa. Lah di sini nggak ada. Terus yang bagian sini itu yang tadi zinc itu, ntar ya, coba saya coba coba. Oh, nggak ketemu. Ntar ya, zinc ID. Search substance. Kita coba lah. Ada nggak ini? Ada. Coba lihat. Bukan, nggak ada. Jadi nggak ada ya. Ya benar nggak ada apa datanya, kadang kayak gini semacam ini. Jadi benar-benar penting gitu untuk kita tahu apa dan sebagainya. Kalau sebenarnya kalau zinc itu sendiri itu dia itu data-data gambar struktural gitu. Kita coba pakai apa? Pakai sinyal yang lain semacam ini. Nah itu kan beda kan, datanya emang agak beda kayak gini biasanya. Apa kita berarti kalau tadi kan yang dicariin data INCLK-nya, berarti kita coba bisa lihat INCLK-nya. INCLK soalnya beda-beda. Tadi itu kan ada apa, ada ad-nya ya. Nah, sebenarnya padahal kalau di PubChem sendiri itu nggak ada ad-nya. Nah itu sulitnya, biasanya sulit di situ, bagian situ. Kita coba kembali lagi ke awal, terus kita hapus ini coba, terus kita search. Nah, baru ada deh kalau kayak gini. Nah ini ada, biasanya kayak gini di permasalahan teknikal banget soalnya gitu. Nah di sini tuh apa sih bedanya ya, bedanya cuma di limonen sama-sama sebagainya, tapi ketika itu apa, geometrinya beda ya, ini beda dia tuh apa, posisinya beda, dia punya sifat yang berbeda sedikit juga gitu.
Ini coba kita lihat. Nah, di sini data-datanya semua bisa kita dapetin, vendors, sebagainya, ekonomika, pakai ke organik. Kita bisa lihat ini. Kita juga bisa lihat apa? Microsoft spektrumnya, sebagainya, chamber, sebagainya. Ini juga sama, ini lebih ke arah apa namanya? Datanya juga sama gitu loh. Tapi ini juga penting gitu loh. Mungkin sekian itu aja, udah mau 1 jam ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak hal yang gak jelas dan terlalu santai gitu. Tapi saya sendiri juga merasa bahwa ya ini sebuah pembelajaran bagi saya dan yang lain gitu loh, untuk memahami. Dalam ini memahami, tidak hanya memahami secara ikut apa yang dikatakan sama yang udah mengajar, tapi kita juga belajar sendiri gitu. Saya percaya untuk mengetahui api itu panas, kita perlu sesekali memegang api, apakah dia benar-benar panas atau hanya bohong, hanya sebuah kebohongan dari seseorang. Jangan-jangan ketika api itu tidak panas pada zat tertentu gitu. Jadi semua hal itu harus di pernah kita mengalami sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata atau cara bicara saya agak muter-muter ataupun yang lain, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.